Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rizky, NIM saya 190306136. Saya Alzara Wulandari Siregar, NIM 190306079. Kami di sini akan melaksanakan praktikum produksi ternak unggas lulusan pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Tujuan dibuatnya video ini adalah memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas. Di sini kami menggunakan ayam merah. Pada video kali ini, kami akan membahas lebih spesifik pada sistem pencernaan dan sistem reproduksi pada ternak unggas betina, dan sedikit membahas tentang sistem pernapasan, sistem saraf, dan sistem sekresi. Organ pencernaan pada ayam yang pertama ialah paru. Paru berfungsi sebagai gerbang masuknya pakan menuju esofagus. Pada paru tidak terjadi proses pengunyahan, pakan akan langsung masuk ke esofagus. Di dalam paru terdapat kelenjar saliva yang berfungsi sebagai alat lubrikasi, yaitu dengan cara membasahi pakan agar mudah ditelan. Pada saliva terdapat enzim maltase. Pada langit-langit paru bisa disebut namanya palatum durum. Selanjutnya masuk ke esofagus. Esofagus ialah saluran yang menyalurkan pakan dari rostrum menuju crop. Lalu di crop disebut juga tembolok. Pada crop terjadi pelebaran esofagus yang berfungsi sebagai penyimpanan pakan sementara. Kapasitas pada crop ini bisa mencapai 250 gram. Nah, untuk panjang cropnya itu bisa kita lihat 5 cm. Lalu kita belah. Di sini dari teksturnya terlihat masih seperti pakan yang belum dimakan. Jadi pakannya masih kasar. Kalau dari baunya bisa kita cium, belum terasa asam, masih sama seperti bau jagung. Selanjutnya menuju ke proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Terjadi sekresi pepsinogen dan HCl. HCl berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dengan cara menurunkan pH. Sedangkan enzim pepsin baru akan aktif di duodenum yang berfungsi mencerna protein menjadi pepton. Untuk panjang proventriculus bisa kita lihat panjangnya 4 cm. Dari proventriculus pakan masuk ke ventriculus atau sering kita sebut gizzard. Di dalam gizzard terdapat otot yang sangat kuat yang berfungsi menggiling dan melumatkan pakan dengan bantuan grit atau kerikil. Selanjutnya kita akan melihat tekstur pakan di dalam gizzard. Bisa dilihat tekstur pakannya lebih halus dari crop dan terdapat grit
atau kerikil di sini. Lalu kita akan mengukur diameternya. Untuk diameternya di sini bisa dilihat 5 cm. Untuk ketebalannya 2 cm. Untuk aroma baunya bisa kita cium, sedikit lebih asam daripada waktu berada di crop. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada kailin yang berwarna kuning ini yang berfungsi untuk melindungi dinding gizzard. Dari gizzard, pakan akan masuk intestinum tenue. Di intestinum tenue terbagi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum ditandai dengan adanya pankreas di sekitarnya. Di dalam duodenum terjadi pencernaan secara enzimatis oleh enzim yang disekresikan oleh pankreas. Enzim yang disekresikan ialah amilase, lipase, dan tripsin. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase berfungsi mencerna amilum menjadi glukosa, dan enzim tripsin berfungsi mencerna pepton menjadi asam amino. Setelah itu, pakan akan masuk ke dalam jejunum. Di dalam jejunum ini terdapat fili-fili halus yang berfungsi menyerap nutrien. Setelah dari jejunum, pakan akan masuk ke ileum. Di dalam ileum berfungsi untuk penyerapan nutrien kembali yang belum terabsorpsi di jejunum. Untuk jejunum dan ileum tidak begitu nampak kelihatan perbatasannya. Untuk membedakan jejunum dan ileum bisa lebih mudah untuk kita melihatnya dari cairan di dalamnya. Untuk jejunumnya bisa kita lihat di sini cairannya berwarna sedikit kuning. Sedikit kuning. Sedangkan pada ileum warnanya sudah kuningnya agak ke hitaman dan lebih kental daripada di jejunum. Untuk panjang jejunum bisa kita ukur. Panjangnya 25 cm. Untuk panjang jejunum bisa kita ukur dimulai dari sini sampai yang kelihatan sedikit coklat ya. Panjangnya untuk jejunum ialah 54 cm. Untuk panjang ileum kita lihat di sini. ...42 cm. Setelah dari ileum, pakan menuju ke seka. Pada seka terjadi penyerapan serat kasar secara mikrobiologis. Untuk panjang sekanya bisa kita lihat untuk panjang satuan sekanya 18 cm. Setelah itu masuk ke usus besar. Di
dalam usus besar terdapat proses absorpsi air sehingga feses yang keluar tidak terlalu lembek. Untuk panjang intestinum crassum kita ukur panjangnya 9 cm. Selanjutnya masuk ke kloaka. Kloaka terdiri dari 3 saluran, yaitu protodium, uredeum, dan cuprodium. Protodium ialah saluran reproduksi, lalu uredeum ialah saluran yang merupakan tempat keluarnya saluran urin, dan cuprodium merupakan saluran keluarnya pencernaan. Kotoran pada ayam disebut ekskreta karena feses dan urin pada ayam ketika dikeluarkan menjadi satu. Yang berikutnya ada organ tambahan. Organ tambahan itu terdiri dari hati, kantong empedu atau vesika velea, dan ada pankreas. Nah, yang pertama kita akan bahas kantong empedu. Kantong empedu memiliki fungsi mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu ada A, D, E, dan K. Dan yang terakhir memiliki sifat antiseptik, yaitu untuk memecah lemak. Nah, yang kedua itu ada hati. Hati memiliki fungsi yaitu sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat. Berikutnya ada destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, dan fungsinya yang terakhir menghancurkan asam urat dan inaktivasi hormon polipeptida. Dalam pencernaan sendiri, fungsi utama hati yaitu absorpsi produksi empedu. Pankreas memiliki fungsi ada dua, yaitu sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, sebagai kelenjar eksokrin sendiri, pankreas mensekresikan amilase, lipase, dan tripsin. Amilase sendiri memiliki fungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Untuk lipase fungsinya yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol, dan fungsi tripsin sendiri yaitu mengubah lepton menjadi protein. Pada ternak unggas betina terdapat dua organ. Yang pertama yaitu ada ovarium dan vidak. Pada ovarium bentuknya seperti pohon anggur atau buah anggur yang memiliki fungsi mensintesis yolk atau kuning telur. Pada saat yolk sudah matang, dia akan jatuh ke infundibulum. Pada infundibulum memiliki fungsi menangkap yolk yang telah matang. Pada saat di persimpangan antara infundibulum dengan magnum terjadi fertilisasi. Magnum memiliki fungsi mensintesis dan mensekresikan albumin atau putih telur. Albumin sendiri terdiri dari kalaza yang menyebabkan telur berada konstan di tengah. Ada thick albumin, thin albumin, dan outer white thin albumin. Setelah pada magnum, kemudian berikutnya masuk ke isthmus. Isthmus sendiri memiliki fungsi mensekresikan membran kerabang. Setelah disekresikan membran kerabang, kemudian telur akan masuk ke uterus. Di uterus sendiri akan terjadi dua fase. Yang pertama pumping atau penyerapan air, yang kedua yaitu pembentukan kerabang. Setelah kerabang dibentuk, telur akan masuk ke vagina. Nah, di vagina ini memiliki fungsi untuk melapisi telur dengan cuticula agar menutupi pori-porinya sehingga mikroba tidak masuk ataupun bakteri tidak masuk ke dalam telur. Nah, setelah dari vagina, telur akan keluar melalui kloaka, terutama di saluran protodium. Untuk panjang infundibulum sendiri yaitu ada 7,5 cm dan
Untuk panjang magnum mencapai 33 cm. Nah, magnum ini adalah bagian terpanjang dari organ reproduksi pada betina. Untuk panjang isthmus itu 14 cm. Untuk panjang uterus itu ada 5 cm dan diameternya 4 cm. Untuk panjang vagina itu ada 2 cm. Nah, pada sistem pernapasan kita akan mengenal beberapa organ. Yang pertama yaitu ada laring, yang kemudian itu ada cabangan antar paru-paru atau pulmo itu yang bernama bronchial tubes. Ada terdapat 2 paru-paru atau pulmo, yang pertama pulmo dexter dan pulmo sinister. Nah, pada sistem saraf terdiri dari cerebrum otak besar, cerebrum otak kecil, ada medulla oblongata dan medulla spinalis. Nah, traktus urinaria terdiri dari ren, ada sinister dan dexter. Terdiri dari 3 lobi warnanya merah coklat. Nah, setelah itu ada ureter yang bermuara pada kloaka, terutama pada urodium.